Pada rapat kali ini, Komisi 6 DPR RI ingin mengetahui kondisi dan perkembangan terbaru terkait permasalahan yang terjadi di Pulau Rempang dari Menteri Investasi RI dan Kepala BP Batam sebagai tindak lanjut atas rapat kerja dan rapat dengar pendapat yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 September 2023, termasuk sejauh mana pendekatan pemerintah terhadap masyarakat setempat dan bagaimana penanganan korban bentrokan yang terjadi. Temuan saya Ketua, yang bermain ini bukan hanya persoalan masyarakat kita. Kalau masyarakat kita ini insya Allah bisa kita komunikasikan yang baik-baik. Saran saya Ketua juga lewat Komisi 6 membuat tim untuk menganalisa kenapa Batam ini, BP Batam ini sejak 2004 membangun investasi yang gede, selalu ada dinamika. 2010 begitu juga, akhirnya batal terus. Sekarang 2023 juga mau dibuat batal. Ada apa gerangan yang terjadi? Ini menjadi perenungan bagi yang Kristen, menjadi pergumulan. Tapi yang Islam itu adalah renung. Kita semoga sholat tahajud dan pergumulan kita mendapatkan hikmah bijaksana dari Allah Subhanahu wa taala. Soal Rempang, saya mendapat informasi kanan kiri dari berbagai masyarakat. Satu hari sebelum Pak Bahlil ke sana, saya pun berkunjung ke sana. Saya diam-diam saya berdialog dengan masyarakat di sana. Pertama, saya ingin tanya sama Pak Rudi. Di informasi dari 17.600 hektar itu di Pulau Rempang, yang katanya 600 hektar itu sudah ada HPL atas nama BP Batam. Saya minta tolong dibuktikan dalam rapat ini, surat HPL-nya itu ada di mana. Karena informasi yang kami terima dari masyarakat, belum ada yang namanya HPL di Pulau Rempang. Selain hanya mendapatkan tenaga kerja dan pajak, negara mendapatkan apa? Kok sampai negara meminta rakyatnya pindah demi investasi? Apa tidak ada tempat lain untuk kepentingan investasi? Tapi kalau nanti, ya kan, HPL-nya 17.600 hektar diserahkan bukan kepada BP Batam, ya kan, tapi pada PT MEG, wassalam. Saya menganggap itu kebijakan yang memperkaya orang lain. Bukan memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain. Karena negara tidak ada rentang kendali yang seperti itu. Yang terakhir, saya mengusulkan kepada Komisi 6 supaya kirim surat kepada Bapak Presiden untuk mengevaluasi tentang konsepsi ex officio Kepala BP Batam, dirangkap langsung oleh wali kota. Rasa-rasanya memang nggak mampu ini, dari aspek leadership dan sebagainya. Yang namanya BP Batam itu setara dengan pemerintah, dengan menteri. Yang dipimpinnya itu ada Sestama eselon 1, Deputi eselon 1. Kali wali kota itu yang dipimpinnya Sekda eselon 2, Kepala Dinas eselon 2. Ini merangkap. Jadi saya usul, kalau toh ada ex officio-nya, karena ini BP Batam tidak hanya BP Batam, tapi ada Batam, Bintan, dan Karimun. Kalau toh tidak ada ex officio, tarik ex officio ke gubernur. Karena gubernur punya bawahan eselon 1, yaitu sekdanya eselon 1. Tapi kalau tidak, mendingan dibuat ex officio, kembalikan yang lama. Ex officio-nya bisa Menko Perekonomian,
Kalau perlu bisa Menteri Investasi, ya kan, Kepala BKPM. Nggak mampu, karena biasanya memimpin eselon 2 dengan tingkat problem yang tinggi, sekarang diminta untuk memimpin eselon 1. Kalau perlu kita revisi undang-undang, khusus kawasan Batam nggak perlu ada pemerintahan kota, sama seperti IKN. Tidak ada pejabat politiknya di situ, semua adalah pejabat yang diangkat oleh negara, yaitu semacam kayak otorita begitu. Saya kira 6 poin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Ini hasil temuan kami datang ke lapangan. Saya menyampaikan ini demi kebaikan dan tidak dalam rangka sakwa-sangka, tetapi mohon diklarifikasi karena sifatnya tabayun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ketua. Silakan. Mohon izin Pak Rudi. Sebelum terbitnya Kepres nomor 28 tahun 92, di lokasi Pulau Rempang itu yang 570 hektar, sudah ada penduduknya apa belum Pak? Sudah ada orangnya apa belum Pak? Karena kayak yang saya temukan, informasi yang saya dapat dan saya ke sana, bangunan mereka itu ada bangunan yang sudah dibangun tahun 1930. Bahkan ada makam, yang makam itu adalah makam tahun 1800-an. Terus di mana logikanya dan nilai kemanusiaannya? Hanya selembar Kepres nomor 28 tahun 92. Wilayah penduduk, tanahnya yang udah didudukin, kemudian dianggap itu menjadi tanah negara. Apa ini bisa dimasukkan dalam kategori penyerobotan hak-hak tanah yang dilakukan negara terhadap rakyatnya? Kecuali kalau mereka itu adalah hutan atau tanah yang kosong. Mereka udah tinggal di situ sebelum ada Kepres tahun 92 Pak. Bahkan sebelum ada Pemkop. Bahkan mereka sebelum ada Indonesia ini merdeka. Bahkan mereka rela menyerahkan kedaulatan ini untuk Indonesia Pak. Kan harus dipilah-pilah Pak menurut hemat saya. Mana wilayah yang sudah ditempatin oleh mereka sebelumnya, mana yang belum. Tidak kemudian itu dianggap kemudian menjadi wilayah bagian daripada otorita Batam Pak. Kalau cara berpikir seperti itu Pak, mohon maaf, apa bedanya BP Batam itu dengan VOC? Yang hanya mengukur garis panjang ini sepanjang ini yang didudukin itu dianggap wilayahnya. Tanpa memedulikan bahwa mereka ada hak-hak warga negara di situ. Apa jangan-jangan BP Batam pun masih mereka ada inlander yang nggak punya hak yang sama dengan warga negara yang lain. Tolong Pak kami kasih penjelasan soal ini. Izin pimpinan saya terusin, saya kira Bapak Ibu ada satu lagi aturan dari Menteri Dalam Negeri bahwa sebelum kami mengajukan dan sebelum HPL keluar, kami harus clear and clean sehingga mereka-mereka yang punya lahan di situ, itulah salah satu tugas BP Batam untuk menyelesaikannya. Maka hari ini kami khusus Rempang tentu kami butuh regulasi juga supaya dalam penyelesaian ganti untung kepada mereka ini tidak jadi masalah hukum buat kami. Jadi secara teknis mungkin Pak Nusron ini akan kita sampaikan laporan lengkap nanti ke Bapak karena kalau diuraikan ini panjang sekali. Untuk perizinan pendapatan lahan saya informasikan bahwa dari tahun 2000 kalau tak salah saya 2021 itu sudah saya limpahkan sepenuhnya ke PTSP baik DPMKO ataupun BP Batam. Jadi proses tidak perlu melalui saya tapi level kepala PTSP dan direktur lahan sudah bisa menyelesaikan. Khususnya Bapak tanya tadi, kalau memang ya saya akan ada Bapak khusus, karena kalau saya bicara mungkin nanti kurang etis, karena saya sudah tahu sumbernya dari mana,
karena yang nangani selama ini adalah Deputi 3 saya, Pak Sudirman. Mungkin kita ketemu Bapak khusus akan kita jelaskan satu persatu supaya nanti keduduk masalahnya betul-betul tidak ada yang keliru. Saya kira pimpinan itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.